Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, sebelumnya Mimin mau minta maaf dulu ya, karena udah lama banget nggak upload karena sedikit ada kendala, dan udah lama juga kan Mimin nggak ngebahas film fiksi ilmiah. Jadi di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film sci-fi yang berjudul Stowaway. Film yang belum lama dirilis di Netflix ini mengisahkan 3 orang astronot yang pergi menuju planet Mars untuk melakukan sebuah penelitian. Namun di tengah perjalanan mereka malah dikejutkan dengan kehadiran seorang penumpang gelap. Persediaan oksigen dan logistik yang hanya cukup untuk 3 orang itu memaksa mereka berpikir bagaimana caranya bisa bertahan sepanjang perjalanan. Dan akhirnya misi ini pun berubah menjadi sebuah misi bertahan hidup. Lalu apakah mereka akan selamat? Gak pakai lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film kita diperlihatkan ada 3 orang astronot berada di dalam pesawat sedang meluncur menggunakan sebuah roket menuju luar angkasa. Mereka dipandu oleh pusat kendali yang berada di bumi bernama Hyperion. Awalnya peluncuran itu tuh mengalami sedikit masalah, namun akhirnya bisa berhasil teratasi. Setelah mencapai luar angkasa, mereka menghubungkan roket pendorong yang membawa mereka dan pesawat yang mereka tumpangi ke stasiun angkasa yang bernama MTS. Setelah berhasil terhubung, stasiun itu mulai berputar atau berotasi untuk membuat sebuah gravitasi buatan. Dan mereka harus mencapai gaya 1G agar bisa memiliki gravitasi yang sama dengan di bumi. Nah, kalau kalian pernah nonton film Interstellar, hal ini tuh sama persis ya seperti yang dilakukan para astronot setelah sampai di stasiun angkasa. Misi itu direncanakan selesai selama 2 tahun. Kemudian mereka segera masuk ke dalam dan mempersiapkan segala sesuatunya, sembari membiasakan diri dengan kondisi di dalam stasiun angkasa. Setelah selesai, mereka berkumpul dan menghubungi Hyperion untuk memberikan laporan. Misi itu dipimpin oleh seseorang komandan yang bernama Marina Barnett. Ia bertanggung jawab atas perintah-perintah yang ada di dalam misi. Ia mengatakan semua persiapan sudah selesai dan pesawat angkasa mereka sudah memulai perjalanan menuju Mars. Untuk menjalankan misi ini, ia ditemani 2 orang kru yang bernama Zoe dan David. Zoe adalah seorang dokter dan kru peneliti medis dalam misi ini. Sedangkan David itu adalah seorang ahli biologi. Ia bertugas melakukan sebuah penelitian yang dapat mempertahankan suatu tumbuhan di planet Mars dalam jangka waktu yang panjang. Lalu sang komandan menutup laporan dengan mengatakan kalau persiapan berlangsung dengan lancar. Ia juga beruntung ditemani 2 orang kru yang sangat berpengalaman untuk menjalankan misi ke Mars. Setelah memberikan laporan, mereka pun bersiap untuk istirahat. Namun sebelum beristirahat, sang komandan mengecek terlebih dahulu kondisi mesin penyokong kehidupan milik mereka. Mesin itu berada di dalam pesawat yang mereka tumpangi dari bumi. Kemudian tanpa sengaja Barnett melihat ada sebuah tetesan darah di lantai. Karena merasa ada yang aneh, ia memutuskan untuk memeriksa kompartemen pesawat. Kemudian ia pun dibuat terkejut karena ada seorang lelaki tergantung di sana. Lalu sebuah selang yang menggantung lelaki itu putus kemudian menimpa Barnett dan mesin itu pun mengalami kebocoran. Mendengar ada keributan, David dan Zoe segera datang lalu menolong sang komandan. Lelaki itu sepertinya masih hidup namun terluka parah. Mereka pun segera membawanya ke ruang medis untuk mendapatkan perawatan. Barnett segera menutup pintu untuk mencegah kebocoran meluas kemana-mana. Ia juga mengalami patah tulang akibat tertimpa lelaki tersebut, dan Zoe mengatakan seenggaknya luka itu membutuhkan waktu 6 minggu untuk sembuh. Setelah selesai mendapat perawatan, Barnett segera membuat laporan kepada Hyperion. Belakangan diketahui kalau ia itu bernama Michael, seorang petugas peluncuran. Mereka juga belum mengetahui secara pasti bagaimana ia bisa berada di sana. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan memaksa sang komandan tuh mematikan sistem penyokong kehidupan yang menyebabkan kadar karbon dioksida dalam stasiun angkasa meningkat secara drastis. Jadi sebenarnya mesin penyokong kehidupan itu adalah mesin yang membersihkan kadar CO2 di dalam pesawat. Maka dari itu mereka harus segera memperbaikinya agar bisa membuat semuanya berjalan normal kembali. Stasiun MTS sebenarnya hanya dirancang untuk 3 orang dan dengan adanya orang keempat mereka tuh membutuhkan oksigen tambahan. Dan untuk sementara mereka akan menggunakan cadangan oksigen yang bisa mereka gunakan dalam keadaan darurat. Lalu setelah pingsan berjam-jam, lelaki itu pun akhirnya sadar. Lalu ia berjalan ke arah jendela dan menyadari kalau dirinya sudah berada di luar angkasa. Zoe kemudian menemukannya dan membawanya kembali ke ruang medis. Ia pun ditanya kenapa bisa berada di dalam pesawat. Michael mengatakan kalau saat itu ia sedang mempersiapkan peluncuran namun ia tidak dapat mengingatnya mengapa ia pingsan.
Zoe pun mengerti kondisinya karena Michael memang mengalami gegar otak sehingga tidak dapat mengingat kejadian yang menimpanya. Lalu Michael terlihat sangat ketakutan dan memohon kepada komandan untuk membawanya pulang ke bumi. Ia mengkhawatirkan adiknya yang ia tinggal sendirian di bumi. Namun Barnett mengatakan kalau mereka tidak akan kembali sampai misi ini selesai dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Lalu di ruang makan, Barnett memberitahu kabar baik kepada Michael kalau pihak Hyperion sudah menghubungi adiknya dan akan memberikan pengasuh serta menanggung pengeluarannya selama Michael berada di angkasa. Michael kemudian berterima kasih dan sebagai balasannya ia menawarkan bantuan jika mereka membutuhkan tenaga tambahan. Barnett masih menunggu instruksi selanjutnya dari Hyperion dan untuk sementara waktu ia diminta untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu. Mereka pun kemudian menerima Michael sebagai anggota baru dalam misi mereka. Setelah beristirahat, Zoe mulai memberikan beberapa arahan untuk Michael. Karena ia adalah seorang dokter, ia pun memiliki kewajiban menjamin keselamatan dan kesehatan para kru. David juga mengajak Michael ke ruang penelitiannya dengan harapan Michael bisa membantunya dalam membackup data-data penelitiannya. Lalu Barnett dan Zoe pergi ke ruang mesin penyokong kehidupan. Mereka mencoba untuk mengecek seberapa parah tingkat kerusakan, lalu memotretnya. Zoe mengatakan sepertinya modul dari mesin tersebut mengalami konsleting. Lalu Barnett menghubungi Hyperion dan mengirim foto kerusakan mesin. Ia meminta mereka menganalisa foto tersebut dan mengatakan agar mereka memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Barnett kemudian menemui David dan bertanya seberapa banyak oksigen yang bisa dihasilkan dari tanaman miliknya. David mengatakan kalau hasilnya tuh sangat sedikit, yaitu sekitar 90 liter per hari. Lalu Barnett meminta David agar meningkatkan produksi oksigen hingga 950 liter per hari. David sebenarnya bisa saja melakukannya dengan mudah, namun sayangnya alat yang diperlukan sudah dikirim ke Mars terlebih dahulu menggunakan pesawat tanpa awak. Barnett mengatakan kalau cadangan oksigen tuh nggak cukup untuk membawa mereka berempat menuju Mars. Dan mau nggak mau, David harus menemukan cara untuk meningkatkan produksi oksigen dari tanaman miliknya. Sementara itu, Michael diminta untuk membantu Zoe melepas modul mesin yang rusak. Di ruang kerjanya, David membuka bibit tanaman miliknya untuk ditumbuhkan. Jadi sebenarnya tanaman yang ia bawa itu adalah sebuah tanaman ganggang yang sebenarnya akan digunakan sebagai penelitiannya saat berada di planet Mars. Setelah selesai, ia melapor ke komandan dan mengatakan kalau tanaman yang ia kembangkan diperkirakan mampu memproduksi oksigen 500 liter per hari. Barnett pun senang mendengarnya, lalu ia meminta David untuk membuka bibit yang masih tersimpan dan menggandakan tanamannya. Namun David mengatakan kalau ia membutuhkannya saat berada di Mars nanti. Penelitian itu telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Ia tidak ingin mengorbankan penelitiannya dan ia juga mengatakan kalau mereka masih berpeluang untuk memperbaiki alat penyokong kehidupan yang rusak. Bahkan jika ia menggandakan tanaman miliknya, belum tentu tanaman itu tuh tumbuh dengan baik dan bisa mati kapan saja. Dan benar saja, tanaman yang baru ia tumbuhkan ternyata tidak dapat berkembang dengan baik. Dan dengan sangat terpaksa, ia pun membuka bibit baru untuk menumbuhkannya kembali. Namun sayangnya upayanya tersebut berujung pada kegagalan. Barnett pun mulai frustasi dan meminta Hyperion memberinya opsi terbaik yang bisa dilakukan. Setelah selesai berkomunikasi, Barnett meminta krunya untuk berkumpul. Berdasarkan analisa yang dilakukan Hyperion, ia memberitahu mereka kalau alat penyokong kehidupan mereka itu rusak permanen. Mesin yang sebenarnya juga berfungsi untuk mengubah CO2 menjadi oksigen itu membuat mereka akan kekurangan oksigen. Sementara itu, cadangan oksigen yang tersisa hanya cukup untuk 2 orang saja, dan tanaman yang berhasil ditumbuhkan David hanya cukup untuk 1 orang, yang artinya keberadaan Michael saat ini bisa mengancam nyawa mereka. Beragam ide pun mereka sampaikan, namun Barnett tidak yakin ada cara yang dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Lalu Zoe mengatakan kalau ada tangki raksasa yang dipenuhi oksigen cair untuk peluncuran roket dan mungkin saja masih ada banyak yang tersisa. Tapi keluar stasiun terlalu beresiko dan sebagai komandan Barnett tidak mau membahayakan nyawa kedua krunya hanya untuk menyelamatkan Michael. Satu-satunya cara yang paling realistis adalah dengan menghapus keberadaan Michael yang tentu saja ditolak oleh Zoe. Karena tidak ingin ada perpecahan di antara mereka, akhirnya Barnett memberi waktu 10 hari untuk menemukan solusi agar mereka bisa bertahan. Akan tetapi dengan sebuah syarat, yaitu mereka harus tetap merahasiakan hal ini kepada Michael. Ide membunuh Michael agar mereka tidak kekurangan oksigen sebenarnya adalah ide dari Hyperion. Karena Hyperion juga tidak ingin mereka berempat tewas hanya gara-gara kekurangan oksigen.
Setelah selesai, Barnett menghubungi Hyperion dan mengatakan kalau ia belum bisa melakukannya. Karena jika dilakukan saat ini bisa mempengaruhi kejiwaan para kru dan berpotensi terjadi perpecahan di antara mereka. 3 hari kemudian di ruang kerjanya, David memberitahu Barnett kalau sampai saat ini mereka belum menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan mereka. Menurutnya, semakin lama mengambil keputusan, mereka akan semakin membahayakan misi mereka. Sementara itu, Zoe di ruang medis terlihat sedang merawat luka Michael. Kemudian, Michael berbagi cerita kalau adiknya telah ia rawat sendirian sejak kecil, di mana sebelumnya ayah mereka meninggal karena sebuah kebakaran. Maka dari itu, ia benar-benar mengkhawatirkan kondisi adiknya. Zoe yang mendengarnya pun merasa sedih dan diam-diam ia sering menangis sendirian di dalam kamarnya. Seandainya mereka benar-benar membunuh Michael, maka tidak ada lagi yang merawat adiknya. Lalu saat semua sedang beristirahat, diam-diam David tuh pergi ke lab milik Zoe dan mengambil sebuah suntikan. Ia pergi menemui Michael untuk memberitahunya sesuatu yang seharusnya tidak boleh ia katakan. David mengatakan kepada Michael kalau alat penyokong kehidupan milik mereka itu nggak dapat diperbaiki, dan saat ini oksigen hanya cukup untuk 3 orang saja. Dan dengan keberadaan Michael di sana akan membuat mereka mati lemas karena kehabisan oksigen. David juga memberitahu kalau Zoe sudah berusaha untuk memikirkan suatu cara agar semua bisa selamat termasuk dirinya. Namun David mengambil kesimpulan kalau mereka tetap tidak akan selamat. Setelah mengatakan semuanya, David memberi Michael sebuah suntikan yang bisa membuatnya tertidur untuk selamanya. Menyadari kalau dirinya hanyalah beban, Michael pun menangis dalam keputusasaan. Lalu ia pergi ke jendela dan mengirim sebuah pesan terakhir kepada adiknya kalau ia sangat menyayanginya. Sebelum sempat melakukannya, tanpa sengaja Zoe melihat Michael lalu menghampirinya. Ia juga melihat sebuah suntikan yang diberikan David kepadanya. Michael mengatakan kalau sudah tidak ada harapan untuknya. Lalu Zoe mengatakan kalau ia belum menyerah untuk mencari jalan keluar hingga saat terakhir. Merasa percaya kepada Zoe, Michael pun mengembalikan suntikan itu kepadanya. Setelah itu, Zoe menemui David dan mengatakan gak seharusnya David melakukan hal itu, karena komandan memberinya waktu 10 hari. David memang sudah frustasi dengan kondisi yang ia alami. Terlebih, ia tuh udah menghancurkan semua penelitiannya selama bertahun-tahun hanya untuk membuat mereka bisa bertahan yang sebenarnya sia-sia. Zoe pun memahami perasaannya karena David memang sudah berusaha melakukan yang terbaik. Lalu Zoe pergi menemui Michael. Ia menyampaikan rencananya untuk keluar stasiun dan menuju tangki raksasa berisi oksigen cair yang berada di dalam roket peluncuran. Ia meyakini kalau ada banyak sisa oksigen cair yang bisa mereka gunakan. Setelah melakukan sedikit uji coba, sepertinya mereka berdua tuh kesulitan untuk melakukannya. Apalagi Michael saat ini kan sedang terluka. Kemudian Zoe melapor kepada komandan kalau ia akan keluar stasiun untuk mengambil sisa oksigen cair. Meski awalnya sang komandan menolaknya, namun David memotong pembicaraan dan bersedia membantunya. Ternyata tanaman ganggang miliknya telah mati semua dan kini oksigen dalam stasiun hanya cukup untuk 2 orang saja. Mereka berempat pun segera berkumpul untuk menyusun rencana. Lalu Barnett memberi petunjuk kepada Zoe bagaimana cara memindahkan oksigen cair dari dalam tangki ke dalam tabung kosong. Ia harus melubanginya secara perlahan agar saat proses pemindahan oksigen tidak bocor kemana-mana. Menurutnya, 2 tabung yang terisi penuh cukup untuk 2 orang, sehingga mereka berempat bisa selamat sampai ke planet Mars. David dan Zoe segera bersiap kemudian pergi keluar stasiun. Lalu untuk mencapainya, mereka harus melalui sebuah tiang yang menghubungkan stasiun dengan tangki yang berada pada roket peluncuran. Saat berada di luar, mereka harus bisa menyesuaikan keadaan karena stasiun itu bergerak dengan berotasi atau berputar. Ini yang membuat mereka tuh seolah-olah memiliki gravitasi dan untuk beberapa saat mereka juga bisa saja kehilangan gravitasi. Setelah mencapai separuh perjalanan, sepertinya mereka kehilangan gravitasi. Mereka juga harus berhati-hati agar tidak menyentuh panel yang berada di sana yang membuat mereka bisa kehilangan daya. Akhirnya mereka berhasil sampai juga di roket peluncuran. Zoe pun segera membuat lubang pada tangki yang berisi oksigen cair lalu memeriksa seberapa banyak oksigen cair yang tersisa. Dan ternyata oksigen cair yang tersisa itu masih cukup banyak dan lebih dari cukup untuk mereka semua. Mereka pun menjadi senang mendengarnya. Lalu Barnett meminta Zoe untuk tetap fokus. David kemudian memberikan tabung oksigen kosong yang ia bawa untuk diisi. Setelah penuh, David memberikan tabung yang kedua.
Baru juga terisi setengah, tiba-tiba alarm di dalam stasiun itu berbunyi. What's going on? Mereka mendapat peringatan adanya badai matahari yang akan melintasi mereka. Lalu Barnett meminta mereka segera kembali dan mereka hanya memiliki waktu 20 menit sebelum terhantam badai matahari. Zoe awalnya menolak karena mereka membutuhkan 2 tabung tambahan agar mereka berempat bisa bertahan hidup. Barnett mengatakan kalau badai yang menghampirinya adalah lontaran massa corona matahari dan radiasinya tuh sangat mematikan. Mendengar itu terpaksa Zoe harus segera kembali dan mereka berdua pun segera bergegas menuju stasiun. Namun di tengah perjalanan stasiun angkasa yang berputar membuat Zoe kehilangan kendali dan meluncur ke arah stasiun dengan sangat cepat. Ia tidak dapat memperlambat lajunya lalu menabrak stasiun. Dan sangat disayangkan, tabung oksigen yang ia pegang terlepas dan terlempar jauh ke angkasa. David yang berhasil menyusulnya memintanya untuk segera masuk ke dalam. Mereka menyadari hilangnya tabung oksigen tersebut membuat harapan hidup mereka semakin tipis. Lalu David mengatakan kalau mereka tuh masih punya 1 tabung yang mereka tinggal, yang sebenarnya 1 tabung itu juga hanya cukup untuk 3 orang saja. Mereka bisa mengambilnya setelah badai matahari selesai, namun Barnett mengatakan kalau badai itu bisa berlangsung berjam-jam. Dan sebelum badai itu selesai, oksigen cair yang ada di dalam tangki pasti udah habis karena bocor melalui lubang yang dibuat Zoe sebelumnya. Satu-satunya harapan adalah mengambilnya saat ini juga. Namun hal tersebut mustahil dilakukan karena saat ini sedang berlangsung badai matahari dengan radiasi yang sangat mematikan. Mendengar itu, Michael kemudian menawarkan diri, namun ditolak oleh Barnett karena ia masih terluka dan tidak memiliki pengalaman. Selain itu, jika ia tidak berhasil kembali, mereka bertiga juga akan mati lemas karena kehabisan oksigen. Dalam keputusasaan itu, Zoe mengatakan kalau ia yang akan mengambilnya. Ia bersikukuh untuk melakukannya, namun David melarangnya. Zoe kemudian berkata kalau ia ingin David bisa kembali ke bumi berkumpul kembali bersama istrinya. Komandan yang seharusnya melakukannya juga tidak bisa berbuat banyak karena tangannya sedang terluka. Selain itu, Zoe juga merasa bersalah karena secara tidak sengaja menghilangkan tabung oksigen sebelumnya. Barnett pun tak mampu menahan tangisnya karena ia tahu apa yang akan terjadi pada Zoe jika terkena radiasi badai matahari. Setelah menggunakan baju astronotnya, Zoe berpamitan kepada mereka lalu segera keluar stasiun. Ia segera bergerak untuk mengambil tabung oksigen yang tertinggal. Setelah terisi penuh, ia segera membawanya kembali ke stasiun. Terlihat kalau efek gelombang radiasi tersebut membuat baju astronotnya rusak dan kulitnya melepuh. Setelah menurunkan tabung oksigen ke dalam, Zoe menutup kembali pintu stasiun lalu duduk sambil menatap angkasa. Paparan gelombang radiasi itu sudah pasti memberikan dampak buruk bagi tubuhnya. Lalu kita diperlihatkan sebuah flashback sekaligus ending dari film ini, di mana Zoe saat itu bersama yang lain membuat laporan pertama kali untuk Hyperion. Alasannya bergabung dalam misi tersebut awalnya tidak serius dan mengira dirinya ditolak oleh Hyperion. Tanpa disangka ia tuh malah diterima. Setelah itu ia merasa kalau ia tuh mendapatkan sebuah kesempatan langka dan harus melakukan sesuatu yang benar-benar bisa memberikan makna dalam hidupnya. Maka dari itu Zoe mengorbankan dirinya untuk mendapatkan 1 tabung oksigen tersisa agar Barnett, David, dan Michael memiliki cukup oksigen untuk melanjutkan misi. Menurutnya hal itu lebih baik daripada semua harus tewas karena kehabisan oksigen. Meskipun kita nggak diperlihatkan bagaimana Zoe meninggal, namun kita melihat kalau ia duduk dengan tegar menatap angkasa dan menerima takdir hidupnya. Siapapun juga tidak akan selamat setelah terkena radiasi dari badai matahari yang sangat mematikan itu. Jadi pesan moral dari film ini adalah terkadang tuh demi keselamatan banyak orang, sebuah pengorbanan harus dilakukan saat terjadi masa-masa kritis. Terutama di saat pandemi yang terjadi saat ini, di mana udah banyak tenaga medis di dunia tuh mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan jutaan nyawa. Sebaliknya yang terjadi adalah malah banyak orang yang masih aja mengabaikan hal tersebut dan sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan itulah alur film Stowaway. Bagaimana kesimpulan menurut kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian, jaga diri baik-baik dan sampai jumpa di next video.